Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa mustafana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimina wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua pada sore hari ini dengan niat i'tikaf di masjid. Monggo Bapak Ibu yang ketika masuk ke dalam masjid belum niat iktikaf atau lupa niat iktikaf, silahkan panjenengan untuk niatkan iktikaf saat ini, karena pahala iktikaf tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan hambanya yang sedang niat tersebut. Monggo bersama-sama di dalam hati Anda meniatkan niat iktikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia pun boleh. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala orang i'tikaf sangat luar biasa Bapak Ibu. Saking luar biasanya disebutkan di beberapa riwayat, tidak diibaratkan dengan iming-iming ampunan dosa dan lain sebagainya, melainkan orang yang iktikaf itu pahalanya sangat rahasia dan hanya Allah yang mengetahui pahala tersebut. Maka jangan sampai kita masuk ke masjid kita lupa niat iktikaf, ya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita terselamatkan dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Karena beliaulah kita bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Maka ma'asyiral hadirin, di perjumpaan kita pada sore hari ini, khususnya pada hari ini tanggal 25 November, ya, yang mungkin dari tadi pagi banyak yang melihat status WA, melihat Twitter lagi trending, ya. Hari ini adalah disebut dengan Hari Guru, ya. Guru adalah orang yang laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal Tuhanku. Kata para ulama seperti itu. Makanya ada qasidah man ana laulakum, ya kan? Siapakah aku kalau bukan karena guruku, karena bukan guru aku tidak mungkin bisa seperti saat ini. Maka guru adalah orang yang paling berjasa pada kehidupan kita. Wabil khusus guru yang telah membimbing kita dalam ilmu agama. Guru tidak kita dulu SD diajari guru adalah apa? Pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan sampai kita menghargai guru cuman dengan lembaran-lembaran rupiah saja, atau karena lembaran-lembaran dolar, atau cuman karena buket coklat, ya. Hari ini yang punya anak-anak di sekolah menghadiahkan gurunya dengan dihargai dengan coklat, ya.
Sebenarnya hal memberikan sesuatu kepada orang lain itu tidak tergantung waktu, ya. Maka niatnya kita memberikan guru-guru kita tersebut hadiah bukan karena kita tidak menghargai tidak menghargai dari pengorbanannya. Maka dari itu Bapak Ibu, guru yang mengajarkan sholat kita pada saat kita kecil, guru yang mengajarkan kita mengaji, guru yang mengajarkan kita belajar bahasa Indonesia, belajar fisika, belajar matematika, belajar kimia, guru yang mengajarkan ilmu dunia dan akhirat, mereka adalah orang-orang yang berjasa. Tanda kutip di sini adalah guru agama, tapi guru yang dalam hal duniawi dan kita bisa berhasil karena mereka, maka dia adalah orang-orang yang berjasa tanpa tanda jasa. Maka Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku adalah hamba bagi yang mengajariku satu huruf. Jadi Imam Ali itu apabila beliau disuruh oleh gurunya, meskipun orang itu hanya mengajarkan satu huruf, rela. Mau diapapun dia, mau dipukul, rela. Karena engkau adalah guru. Begitu ibaratnya Sayyidina Ali. Kalau di kita di pondok-pondok, sandalnya guru itu adalah guru. Ayamnya guru itu adalah guru. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak bisa dibayar dengan apapun biaya yang kita berikan kepada mereka, karena mereka bukan badut yang bisa dibayar jasanya selesai menghibur kita, wassalamualaikum. Tidak. Guru tialah orang yang paling berharga di kehidupan kita sehingga kita bisa berhasil dunia dan akhirat. Maka marilah kita membacakan doa surat Al-Fatihah. Semoga guru-guru kita yang telah tiada diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diberikan surga Firdaus dan dikumpulkan bersama kita nantinya. Dan apabila guru-guru kita masih ada pada saat ini, semoga mereka diberikan selalu kesehatan, diberikan limpahan rahmat taufik sehingga mereka bisa berjuang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bisa fokus di pelajaran kita yang momennya hanya 1 bulan 1 kali ini, ya. Jadi kita akan melanjutkan perkara yang ada di kitab saja, tidak ada obrolan lain kecuali kita mengobrol pelajaran fikih, ya. Hari ini kita berada tepat pada tanggal 11 Jumadil Ula. Waktu ini berjalan cepat Bapak Ibu. Dari Muharram kita lewati pergantian tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal kita sudah lewati, Rabiul Tsani. Sekarang kita berada tanggal 11 Jumadil Awal. Apa yang dimaksud Jumadil Awal? Jumad, jamad, artinya adalah menurut bahasa adalah sesuatu yang beku. Jadi pada musim kali ini, pada setiap musim bulan Jumadil Awal, kalau di Jazirah Arab itu adalah pergantian dari musim panas menuju ke musim dingin. Sekarang Mekah dan Madinah sedang bertransformasi menuju ke musim dingin. Wabil khusus di kota Madinah saat ini derajatnya sudah mulai 15 derajat. Yang mau umroh bulan Desember biasanya sampai 5 derajat dan 3 derajat. Biasanya di Madinah seperti itu dinginnya, melebihi kalau kota Mekah meskipun dingin tapi mataharinya masih terasa. Begitu juga sekarang pada sore hari ini kita merasakan di tempat kita juga, ya. Ini adalah mulai kemarin mulai mendung, ya. Surabaya mulai mendung. Maka ini adalah qadratullah yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Jumadil Ula pergantian dari musim panas menuju musim dingin. Kalau kita di Surabaya atau di Indonesia pada umumnya bertransformasi dari musim panas menuju musim hujan, ya. Maka Jumadil Ula ini Bapak Ibu, di bulan ini terdapat sejarah-sejarah yang luar biasa. Di antara sejarah yang luar biasa adalah
pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri tercinta beliau yang bernama Khadijah. Beliau menikah pada bulan Jumadil Ula, ya. Beliau menikah pada bulan Jumadil Ula. Lalu kemudian sejarah yang menyebutkan juga di bulan Jumadil Ula ini lahirlah cucu beliau, Rasulullah, cucunya yang perempuan yang bernama Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi bulan Jumadil Ula ini bulan yang memang setiap bulan Arab atau setiap bulan Hijriah terdapat momentum-momentum yang setiap kali kita ada majelis MCI ini selalu kita bahas, ya. Maka di bulan Jumadil Ula yang sudah kita barusan kejadian yang pertama adalah menikahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah, lahirnya cucu beliau Sayyidatina Zainab, kemudian juga wafatnya putri tercinta Nabi Muhammad. Siapa yang tahu putri Nabi Muhammad? Ada yang kenal putri Nabi Muhammad? Ibu-ibu, ada yang kenal putri Nabi Muhammad? Kalau Anda ibu-ibu tidak mengerti panutan Anda, berarti Anda harus mengejar atau mengetahui lebih kenal lagi, pelajari namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Ya, beliau adalah wanita yang luar biasa, sabarnya seorang anak perempuan ketika ayahnya sedang didolimi. Ketika Rasulullah sedang sholat, sedang sujud, tiba-tiba Yahudi menaruh kotoran unta di atas pundak beliau. Rasulullah tidak bergerak sampai lama, sampai putri beliau Fatimatuz Zahra tersebut bingung, mana ayahku, mana abiku. Sampai dilihatlah di dalam masjid Rasulullah sedang didolimi oleh kaum Yahudi, sedang ditaruh apa? Kotoran unta. Nun sewu, kalau sekarang di sini nggak ada kotoran unta, anggaplah kotoran sapi. Jenengan ketika sholat ada kotoran sapi, ada yang sengaja menaruh di atas pundak Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Dari bahasa hewan, kebun binatang, kemudian apalagi itu mungkin bisa terjadi. Tapi Rasulullah tidak berlaku seperti itu, Bapak Ibu. Lihat akhlak Nabi Muhammad, ketika sujud beliau ditaruh oleh kotoran unta. Yang mengambilnya siapa? Anaknya Sayyidatina Fatimah, sama nangis. Kenapa kok orang-orang jahat sama ayah? Ketika sudah diambil bersih, baru Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud dan menyelesaikan sholatnya. Siti Fatimah adalah wanita yang menjadikan pedoman bagi para wanita umat Islam. Yang beliau, yang bapak ibu, yang ibu-ibu khususnya, bagi bapak-bapak juga harus mengenalkan anak-anak putrinya dengan siapa itu Fatimah Zahra. Ya. Dia adalah seorang wanita yang paling kuat, yang tegar, yang luar biasa ketika ayahnya sedang didolimi. Maka wafatnya Sayyidatina Fatimah Zahra adalah pada tanggal 13 bulan Jumadil Ula. Hari ini tanggal 11 Jumadil Ula. Ya. Jadi Sayyidatina Fatimah Zahra itu meninggal tanggal 13 Jumadil Ula tahun 11 Hijriah. Dan masih banyak lagi sejarah ma'asyiral hadirin, wafatnya sahabat Zaid bin Harithah, ya, sahabat Nabi yang dahulu awal masuk Islam. Kemudian lahirnya juga imam ulama besar di umat Islam. Dialah siapa? Imam Ghazali. Lahirnya bulan Jumadil Ula, ya. Maka makna dari Jumadil Ula ini adalah makna yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman kepada kita semua untuk semakin giat lagi dalam belajar agama Islam. Khususnya setiap bulan di kajian kita Majelis Cas Ilmu ini, Majelis Cas Iman maksud saya, maka mudah-mudahan ketika kita belajar ilmu agama Islam ini semakin menjadikan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Ustaz? Saya kok banyak orang-orang di luar sana tua-tua, mereka kok rajin untuk belajar ilmu agama. Sing nom-nom yang muda-muda ini malah males. Bapak Ibu, bisa dibayangkan Allah menjanjikan tinggi derajat orang yang belajar ilmu agama. Disebutkan di surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat nanti di surga derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang beriman 1 derajat. Orang yang sholatnya istiqomah, sholat 5 waktunya tepat waktu, tahajudnya tidak pernah hilang, sholat duhanya tidak pernah hilang, baca waqiahnya rutin, ngajinya istiqomah, itu akan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi surganya orang yang beriman ini masih lebih ringan, masih lebih rendah daripada orang yang berilmu, 1 derajat kata Allah. Orang yang belajar ke majelis ilmu untuk belajar berilmu, dia sudah sholat 5 waktu, dia sudah istiqomah ngaji Al-Quran, dia istiqomah sholat duha, sholat witir, terus ditambah dengan dia belajar ilmu agama, insya Allah surganya apa kata Allah? Janji Allah apa? 1 derajat. Tingginya 1 derajat. Jadi orang yang beriman tok sama orang yang beriman plus berilmu itu bedanya 1 derajat. Maksud 1 derajat itu apa ya? Kok kita bingung? Nah, disebutkan di tafsir Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan derajat yang dimaksud, surga yang dimaksud orang yang beriman saja dengan orang yang beriman plus berilmu adalah seakan-akan orang itu jalan selama 400 tahun baru nyampe ke surganya orang yang beriman dan berilmu. Saking tingginya surga orang yang beriman dan yang berilmu. Mudah-mudahan Allah mencatatkan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Amin Allahumma amin. Kita jalan dari Surabaya ke Jakarta, jalan kaki. Berapa lama? Ada yang tahu? Mungkin di Maps itu kelihatan. Kalau naik mobil berapa jam, ya kan? Kalau jalan kaki mungkin berapa itu nggak tahu tuh, bisa dicekkan. Nah, itu mungkin berapa hari itu? Ada yang bisa ngecekkan? 28 hari anggaplah 28 hari. Kemudian ada yang kemarin juga rekor tahun lalu orang yang dari Bekasi, ya, rekor dia dari Bekasi ke Mekah untuk ibadah haji dari 2021 nyampe Mekah 2022. Dia masuk TV tuh, yang sama yang sepedaan biasanya yang ada gowes. Ini ada yang jalan kaki. Kebetulan kami baru berangkat dan ketemu dengan beliau di Mekah, ya. Jadi ketemu, dia menghabiskan waktu, dia bilang 11 bulan. Jalan kaki. Saya tanya, jalan kaki ada fotonya. Jangan jalan kaki itu gimana? Ya jalan. Ketika sampai ke nunut kapal, turun, jalan lagi sampai ke Mekah, Bapak Ibu. Tahun lalu dia haji, masuk berita, ya, orangnya agak gondrong, ya. Jadi itu aja jaraknya 11 bulan, ya, sekitar 11 bulan. Bayangkan dengan jarak sampai 400 tahun, berarti tingginya luar biasa surganya Allah bagi yang berilmu dan yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan kitab atau pelajaran kita pada sore hari ini. Yang sudah megang kitab monggo dibuka. Kita melanjutkan tentang a'dzarus shalah, tentang udzur-udzur dalam sholat, ya. Kita lihat duduknya kita di sini semata-mata untuk belajar ilmu agama. Para jamaah Masjid Nurus Salam dan juga para jamaah kajian Majelis Jas Iman ini mudah-mudahan dibaringi istiqomah dalam membaca ilmu fikih kitab Safinatun Najah. Di situ disebutkan faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun a'dzarus salati ithnani an-naumu wan nisyanu. Udzurnya orang sholat ada 2 perkara. Yang pertama adalah tidur dan yang kedua adalah lupa. Kita bahas sekarang tidur, Bapak Ibu. Tidur menjadi salah satu kebutuhan penting bagi seluruh makhluk hidup, wabil khusus manusia. Monggo, siapa Bapak Ibu yang ada pecah rekor tidak pernah tidur selama 1 bulan penuh? Gak mungkin kan? Selama 2 minggu ada yang pernah gak tidur sama sekali? Gak mungkin. Ada yang seminggu gak pernah tidur, barangkali ada rekor dunia baru terpecahkan. Ada dari panjenengan gak tidur seminggu? Gak ada. 3 hari gak tidur sama sekali loh, ini sama sekali. Ada? Gak ada. Nek sak dino mungkin ada ya, sehari pernah ya, pas royoan biasa atau pas duwe gawe, ya kan, lali ya, pas sampai mantu lupa nggak tidur, pas itu termasuk sesuatu. Tapi kan setelahnya kan kita capek, ya kan, 1 hari saja udah luar biasa capek. Maka dari itu Bapak Ibu,
kebutuhan manusia yang paling luar biasa setelah makan itu adalah tidur. Maka setiap malam Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan. Ini sudah Allah atur. Kita sebagai manusia mau melebihi dari qodratullah itu nggak mungkin. Ya, siang hari kita cari nafkah, malam hari kita istirahat. Jangan mati-matian kita mencari hal yang nggak dibawa mati. Jangan pernah kita menggebu atau bahasa Jawanya getu, ya, nyari sesuatu yang memang nggak dibawa mati. Ya, jadi banyak orang-orang yang mereka menggebu, tapi akhirnya titik hasilnya ya sudah kain putih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan qadar dan qadar, kita kalau beribadah ya berarti waktu ibadah, waktu istirahat. Yang paling eman itu mereka mencari rezeki tapi mereka lupa akan yang memberikan rezeki. Kadang ada orang nggak sholat, ya, tapi kok kaya, Ustaz. Orang nggak sholat tapi punya rumahnya banyak, nggak sholat tapi mobilnya lebih dari 2. Itu apa artinya? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa artinya? Itu adalah istidraj, cobaan. Maksudnya apa? Allah sedang memberikan dia rezeki. Sampai pada satu titik, dia memang benar-benar sudah lupa sama Allah. Allah tarik dia dengan dipermalukan di depan, naudzubillah min dzalik, di depan makhluk yang lain, dan nanti di hari kiamat lebih dipermalukan lagi. Maka jangan sampai kita ada dalam hati kita iri kepada orang punya rezeki lebih dari kita tapi dia tidak sholat. Jangan. Itu Allah sedang ngasih ujian. Ujian itu bukan musibah saja Bapak Ibu. Musibah kita kehilangan orang tercinta, musibah kita kehilangan sesuatu hal yang kita cintai. Kita hilang HP, kita hilang uang, kita hilang helm, kita hilang motor, misal. Bukan itu. Tapi ketika seseorang sedang dicoba sama Allah dengan cobaan yang lain, yaitu dengan istidraj, jangan iri. Ya, jangan sampai kita mengirikan seseorang yang mek turu tok, mek ngatur-ngatur, gak sholat, gak lopo, tajir, akeh duwe. Hati-hati. Hal itu adalah cobaan bagi dirinya. Dan fana'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang kaya dunia dan kaya akhirat. Seandainya kita belum diberikan kepercayaan sama Allah untuk kaya dunia, yakinlah pasti Allah akan memberikan panjenengan kekayaan di akhirat. Yakin. Karena apa? Bisa jadi pada saat ini Allah masih belum menakdirkan Anda, belum yakin kalau Anda diberi kriteria orang kaya, Anda ini Anda ini tidak akan patuh akan zakat. Bisa jadi kalau Anda jadi orang kaya, Anda tambah sombong. Makanya Allah selamatkan kita untuk tidak jadi orang kaya dulu. Ya, maka mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah harta dunia ini. Kemudian Bapak Ibu, kembali ke tidur tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah ialah tidurmu di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maka Bapak Ibu, udzur sholat, yaitu tidur, ya, adalah suatu hal yang memang kalau kita tidak bahas di pengajian ilmu fikih, kita nggak mungkin tahu. Ada orang tidur, ya, para ulama khususnya yang pada saat ini kita bahas adalah ilmu fikih Syafi'i, ya. Ada ulama yang membahas masalah tidur. Ada orang tidur sebelum waktu sholat. Orang tidur sebelum waktu sholat. Kemudian dia bangun setelah keluar waktu sholat. Bagaimana hukumnya?
nggak ada niat dia untuk tidur di waktu sholat, berarti itu kebayang sholat apa ya? Sholat apa? Belum masuk waktu sholat, tapi kadang kita bangun setelah masuk sholat itu. Apa biasanya? Bodoh. Itu yang kedua, betul. Maghrib, oke, yang kedua. Tapi yang paling utama adalah sholat subuh. Malam kita niat tidur, belum waktunya sholat subuh, tapi tiba-tiba bangun, kadang kita kelewat sholat subuh. Dan itu rata-rata. Dan ingat Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah sholat, sudah bangun setelah waktu sholat subuh itu, bahkan keluar waktu sholat subuh, Anda masih berkewajiban untuk menunaikan sholat subuh. Hati-hati, kadang kami mendengar dari anak-anak SD itu baru tahu, soalnya tidak diajari orang tuanya sholat subuh. Kalau misalnya sudah subuhnya kelewat, tidak usah pakai sholat lagi. Hati-hati Bapak Ibu, itu salah. Yang benar, apabila seseorang ketiduran, tanda kutip ya, ketiduran. Jadi artinya bukan dia menidurkan dirinya untuk memang sengaja tidak sholat, tapi enggak sengaja ketiduran, maka dia tetap wajib sholat subuh. Niatnya ditambahi dengan niat qadhaan. Difahami nggih? Qadhaan. Loh Ustaz, tapi waktunya sudah terbit matahari. Tetap Anda wajib sholat subuh. Kalau misalnya kita sholat subuhnya normal pada waktunya, atau sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, tepat waktu, kita biasanya niatnya apa? Adaan lillahi ta'ala. Ingat kan? Usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya kan, kalau versi lengkapnya kan seperti itu. Berarti kalau kita mengqadha sholat kita, yo berarti niatnya diganti, adaan diganti menjadi qadhaan. Usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Wajib kudu harus sholat tetap. Oke, paham tuh? Jadi orang yang kalau sudah niat sholat, ketika dia ketiduran, bukannya dia terbebas dari sholatnya, akan tetapi dia tetap wajib sholat dengan cara niatnya diqadha. Oke. Ciri yang kedua, ada orang yang tidur pada waktu sudah, tadi kan sebelum waktu sholat, sekarang sudah masuk waktu sholat, dia tidur dan dia berkeyakinan aku bisa bangun. Contohnya adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kedengeran adzan subuh, tapi sengaja tidur, 5 menit mana, ya kan? Biasanya ada penggodanya gitu kan, 5 menit, bangun lagi, sholat, tidur lagi, bangun lagi, belum qomat, ya kan? Penggodanya kan gitu. Tidur lagi, bangun jam 6. Nah, kan seperti itu kan Bapak Ibu, ya. Nah, apabila dia sudah mengerti masuk waktu sholat dan yakin dia akan bangun ketika sebelum waktu sholat itu keluar, maka dia tetap langsung fauron wajib mengqadha, langsung tanpa ditunda-tunda. Sik dolen HP, sik nyetel TV, sik nggawe kopi, enggak ada. Haram hukumnya dia melakukan perbuatan selain dia untuk mengqadha sholatnya langsung. Difahami Bapak Ibu? Oke. Kemudian penggoda manusia, khususnya umat Islam yang beriman ini adalah sholat subuh. Ada setan yang khusus untuk bertugas meluk kita, megang kaki kita, megang tangan kita, dan bahkan Bapak Ibu Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, ada setan khusus untuk mengencingi kuping kita. Hadis sahih, ngencingi. Kita kalau dikencingi anak kita, marah atau tidak? Marah. Tapi setiap subuh ada setan yang bertugas untuk mengencingi kedua telinga umat Islam yang beriman. Siapakah dia? Dia musuh kita bersama. Dikasih nama sama Rasulullah. Namanya setan walhan. Ojo sampai jenengan punya anak dikei jeneng walhan loh ya. Jangan sampai Anda memberi nama anak Anda walhan. Karena walhan itu adalah setan khusus yang mengencingi, kata Rasulullah, di kedua telinga manusia ketika sholat subuh. Ya, kata Rasulullah,
apabila telah masuk waktu subuh, kemudian setan walhan bertugas untuk mengencingi kedua telinga. Apabila yang memang imannya kuat, dia akan lepaskan pelukan dan dia akan lepaskan pelukan dan ikatan setan itu dengan wudhu. Ketika sudah wudhu, jangan lupa kuping ini sunnahnya dibersihkan. Dan ini nyoto Bapak Ibu, makanya paling luar biasa itu sholat subuh kan, godaannya paling kuat. Ya, maka jangan sampai setan walhan ini lebih berkuasa daripada diri kita. Kita kalau dikencingi sejadah kita oleh cucu anak kita aja marahnya luar biasa. Ya apa niki setan, wis jelas-jelas musuh ngencingi kuping jenengan diem saja. Ya, jangan, ayo kita bantai mulai saat ini. Ajari anak-anak kita ketika Anda membangunkan anak-anak Anda sholat subuh, Anda biasakan bacakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesti biasanya orang yang tidur subuh itu risih sumpah ono kalimat niku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo nak, bangun nak. Ayo, putuku sayang, bangun. Tapi tambahi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasanya setan sudah gemes. Ojo ngomong gitu mah, jangan gitu. Nenek, jangan ngomong. Karena apa? Karena ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimat yang menggugurkan atau melepas tali-tali setan tersebut. Difahami ya Bapak Ibu? Kemudian tambahi dengan bacaan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji hanya milik Allah yang telah mengembalikan nyawa. Orang tidur itu berarti apa? Meninggal separuh, ya kan? Jadi banyak di antara umat Islam itu yang mereka pada malam harinya mau tidur baca doa, ketika subuh dibangunkan sudah nggak ada umurnya. Mengapa hal itu demikian? Karena sudah Allah takdirkan dia meninggal pada saat itu. Maka mulailah kita, jangan lupa untuk memulai tidur kita dengan bacaan doa dan memulai pandangan atau aktivitas mata kita ketika bangun tidur dengan doa. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah Masjid Nurus Salam, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Rufi al-qalamu an thalathati anin naum hatta yastaygid wa anil sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Pena itu, ya, berarti pena yang dimaksud di sini adalah orang yang berbuat itu tidak dianggap dosa. Siapa itu? Ada 3 orang yang tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tidur sampai ia terbangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia mimpi basah atau balik. Yang ketiga, orang gila sampai ia berakal sehat atau sadar. Jadi orang-orang tersebut, kategori orang-orang yang ma'dzur, yang dimaklumi, yang enggak dosa, ialah orang-orang 3 itu. Orang tidur sampai dia bangun, orang anak kecil sampai dia mimpi basah, dan orang gila sampai dia sadar. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan ketika kita sudah mempelajari ini, tiap hari kita pengen ketiduran. Jarine Ustaz kok makdur udur kak dosa. Iya kak dosa, cuman aja bendino. Jangan tiap hari kalau kesiangan, ya. Biasanya hal-hal itu terjadi apabila kita begadang. Nah, Rasulullah tidak menyarankan orang-orang untuk tidur terlalu larut malam. Kenapa? Karena tidur larut malam sekarang dari kedokteran sudah teruji. Orang yang tidur larut malam, maka apa? Dia akan memiliki berbagai macam penyakit. Beberapa waktu lalu terjadi, ya, mahasiswa mana itu yang berita itu meninggal cuman gara-gara setiap malam dia nggak tidur, baru jam 3 subuh tidur sama ngopi di Sidoarjo atau di mana itu. Jadi karena larut malam dan bahkan bergadang itu hal sesuatu yang buruk, ya, harus dihindari. Lalu kemudian anisyan, ya, anisyan, lupa. Nah ini nek sholat lupa nih berarti kan tanda kutip kebacut, ya, sebenarnya. Cuman terjadi nggak kira-kira lupa itu kepada manusia? Mungkin saja terjadi, ya, mungkin saja karena kecapean atau karena kita aktivitas yang luar biasa super sibuk, lali, aku durung sholat mau zuhur. Biasanya seperti itu. Ya gak usah disengaja Bapak Ibu, bukan disengaja, tapi memang benar-benar murni lupa.
Maka ketika dia ingat, dan ingatnya itu ketika di luar waktu sholatnya, maka dia wajib niat apa? Qadha. Jangan lupa niatnya, niat apa tadi? Qadhaan. Maka udzur sholat itu ada dua yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita memahami, memaknai orang-orang termasuk golongan orang-orang yang tidur. Kata Imam Suyuti, tidur adalah rahmah, ya. Tidur adalah rahmat. Jenengan setuju atau tidak? Tidur itu rahmat, kasih sayang Allah. Hah? Setuju nggih? Setuju. Itu kasih sayang Allah. Dan idealnya tidur, kata Imam Suyuti di dalam tafsirnya, ialah satu hari sekitar 6 sampai 8 jam. Itu ideal sudah. Sekarang kedokteran berapa jam? Kalau kedokteran anak kecil sekian, lebih banyak ya biasanya anak kecil ya. Bahkan orang tua yang sudah 60 ke atas bahkan tidurnya lebih sedikit. Ya kan? Diprediksi seperti itu. Itu adalah hal-hal yang ideal. Orang yang tidurnya semakin sedikit, maka insya Allah ibadahnya akan semakin kuat. Maka rahmat Allah itu luar biasa. Lupa dan tidur itu rahmat. Lupa kok bisa jadi rahmat, Ustadz? Bagaimana? Bapak Ibu, jenengan pernah mengalami sesuatu yang membuat jenengan sedih? Anda pernah kehilangan seseorang yang meninggal dunia? Ya. Di antara rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, orang yang kena musibah diantaranya lupa. Apa itu? Hari ketika jenazah masih ada, kita nangisnya luar biasa, Bapak Ibu. Nih, orang takziah, orang datang untuk berduka cita, bergabung untuk mengucapkan bela sungkawa. Lalu kemudian hari kedua, sedihnya kita tidak seperti sedihnya kita di hari pertama. Hari ketiga, tahlilan ketiga, itu sedihnya kita beda dengan hari pertama kita sedih. Hari seminggu kemudian mulai bisa ketawa, mulai guyonan. 40 hari baru ditinggal orang tercinta sudah Semarang Kalir seperti aktivitas biasanya, ya enggak? Jadi apa? Allah memberikan seseorang sifat lupa itu ada hikmahnya. Dan hikmah luar biasa lupa apa? Yaitu kasih sayang Allah tadi. Kita nggak disuruh buat sedih terus. Kalau misalnya nangisnya kita hari ketika jenazah masih ada sampai lebih 40 hari nangis toh di sini, berarti apa? Stres. Yona bisa stres. Makanya Allah kasih kepada kita kasih sayangnya yaitu lupa. Allah sayang sama kita. Diganti. Nek iling inget-inget berarti bocok no Fatihah. Ingat-ingat lagi bacakan Yasin, ya. Berarti Allah menciptakan lupa dan tidur itu semua ada hikmahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membahas tentang udzur tadi, kita silakan bocor sarang-sarang sekarang kita membaca selanjutnya yaitu pasal tentang syarat-syarat sholat. Ya, sekarang sudah mulai masuk waktu sholat ya. Sekarang kita baca faslun syurutus sholati thamaniyatun taharatul hadatsain wa taharatu anin najasati fis thawbi wal badani wal makan wa satrul awrah wa istiqbalul qiblah wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah wa ijtinabul mubtilat. Syarat-syarat sholat ada 8 perkara. Anda mau sholat, tapi kalau Anda tidak tahu syaratnya sholat, maka Anda termasuk orang-orang yang belum bisa diibaratkan sholat dengan sah. Maka Anda harus memenuhi syarat ini supaya sholat Anda termasuk dalam kategori sholat yang sah. Yaitu yang pertama, suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Di pertemuan hadas itu sudah kita bahas sebelumnya, meskipun nanti setelah ini kita akan membahas hadas. Hadas itu ada berapa? Ada 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Bedakan antara hadas dengan najis. Hadas itu adalah sesuatu yang membutuhkan kita wudhu dan kita mandi. Kalau hadas kecil berarti artinya kita nggak punya wudhu.
Kita mau sholat tapi hadas kecil. Hadas kecil artinya kita nggak punya wudhu. Maka apa salah satu syaratnya? Yo kita wudhu. Berarti hadas kecil kita terangkat. Kalau kita sedang dalam keadaan janabah, laki-laki dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan baru suci dari haid, berarti dia nggak bisa terangkat hadas besarnya itu dengan wudhu, melainkan hadas besarnya terangkat dengan mandi. Mandi apa? Mandi biasa saja? Bukan. Niatkan mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Akbar artinya hadas besar ya. Fardhon lillahi ta'ala. Suci dari dua hadas. Maka apabila seseorang kedapatan masih ada hadas kecil atau hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Misal kejadian suami istri berhubungan, tiba-tiba dia bangun kemudian subuh lali ke adus, lupa nggak mandi, langsung wudhu, langsung sholat. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, durung adus, ya wis ngelakoni lali adus, lupa mandi, ya Allah, waduh, alhamdulillah wis mari sholat. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah atau tidak? Dia hubungan badan pada malam harinya, kemudian subuh dia wudhu seperti biasa, sholat berjamaah kali istrinya, sedengan istrinya, kemudian baru ingat, ya Allah, iya, kali belum mandi. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Berarti bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Langsung menuju kamar mandi lagi, dia niat mandi besar, dia wudhu, dia sholat subuh lagi. Paham tuh? Oke, jadi itu hal yang harus dikerjakan apabila manusia atau kita itu lupa. Ojo keterusan lupa nih Pak, Bu, terus wae lupa. Jadi kepingin, kadang lupa itu bisa jadi hikmah, bisa jadi penyakit ya. Lupa yang penyakit itu yo gak bayar utang itu biasanya lali tok deling no. Wis mari ta, lali wae. Ya, itu lupa penyakit. Atau punya janji nggak ditepati, wis janji jarine ape traktir, wis gajian lali gak neraktir. Itu berarti lupanya bukan lupa hikmah, melainkan itu adalah lupa penyakit. Lah, kemudian janjine anake sembarang kali ape dalan-dalan nang Batu, mau jalan-jalan ke luar kota, janjikan istrinya mau belikan emas berapa gram buat dipakai ben tambah ayu, dipakaikan gelang, janji tapi lupa. Berarti itu lupanya lupa apa? Bukan lupa no hikmahnya, tapi lupa yang lupanya lupa penyakit ya. Jadi lupa itu bisa dalam kategori dua hal, lupa hikmah dan lupa penyakit. Lalu kemudian Bapak Ibu, syarat sholat yang kedua adalah suci dari najis pakaian ya, dari najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Kita mau sholat, tapi dalam baju kita ada sesuatu yang najis. Kita nggak sengaja ketika mau ke masjid dapat barokah doro, kena barokah putih-putih. Apa iki kapur tak dicawang ketika dilihat kotoran burung. Apakah kita lanjut langsung sholat atau kita bersihkan dulu ini kotorannya? Bersihkan dulu. Kalau nggak ketahuan, tapi ketahuannya ketika dalam posisi sholat, bagaimana hukumnya? Ibu-ibu ketika mau sholat Idul Fitri, tiba ketika sebelum perjalanan menuju masjid dapat barokah manuk doro itu. Bagaimana ibu-ibu? Baru tahunya pas mau Allah loh. Ya apa putih-putih? Dilihat, dibau ya. Kemudian wah ya sudah kelihatan kalau ini tanda-tandanya kotoran burung. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap harus disucikan. Wajib harus disucikan. Bagaimana? Disucikan dia dengan cara dibersihkan dengan air hingga hilang rasa bau dan warnanya. Apakah wajib dengan sabun? Monggo bapak-bapak iki sing giat-giat iki. Apakah wajib dengan sabun Bapak? Mensucikan najis itu apakah harus dengan sabun? Tidak. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ketika yang ada airnya air wudhu, ya bersihkan langsung saja dengan air yang mengalir.
Ya, wajib dengan air yang mengalir hingga apa tadi? Hilang bau, rasa dan warnanya. Ya. Lalu kemudian ketika sudah kita bersihkan baru kita sholat. Itu suci dari badan, pakaian dan tempat. Pakaian kita sudah suci, tapi badan, nun sewu, ada bekas mimisan di hidung. Apakah kita harus mensucikannya? Harus membersihkannya? Harus. Para ulama di mazhab Imam Syafi'i mengatakan kudu harus wajib, harus bersihkan dulu. Tapi kalau kejadiannya ketika sholat baru keluar mimisan tadi, ya, baru keluar darah, atau jangan mimisan lah, bibir ini kadang pecah-pecah, bibir pecah-pecah, terus ketika sholat kita tidak sengaja menggigit bibir kita sendiri, terus keluar darah. Dan darah itu kita pasti yakin darah keluar. Bagaimana hukumnya? Kalau darah itu dibersihkan ketika kita sholat, pindah ke tempat selain mulut kita tadi, maka sholat kita otomatis batal. Batal. Jadi kenapa kok batal? Karena kita menyengaja memegang najis yang ada. Tapi kalau misalnya ketika di mulut itu kita tahu bahwasannya ada darah, tapi nggak kita apa-apakan, kita diamkan saja, kita teruskan sholat kita, dan najis itu yang ada darah itu tetap ada sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru jenengan cek, baru Anda lihat, oh ada darah, maka sholat Anda tadi sah. Jadi ketika Anda sudah merasa ada hal yang mengganjal ketika sholat, dan Anda yakin hal itu najis, dan ketika sholat itu belum selesai, kalau bisa jangan dipindahkan najisnya itu. Mengapa? Karena kalau Anda sudah was-was, biasanya kan setan itu paling pintar Bapak Ibu. Akhirnya darah apa ya, keluar darah atau enggak, tiba-tiba langsung kita usapkan. Maka ketika kita sudah usapkan dan darah itu pindah ke tangan kita, maka mau tidak mau sholat kita batal. Understand? Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, najis yang syarat yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Wabil khusus imam, hati-hati Anda sebagai imam ketika imam sholat, atau jangankan imam ya, makmum yang kaosan ya, kalau takwan iki aman. Biasa nih celengane ketokan sing bapak-bapak mas-mas iki. Hati-hati. Celengan teko mburi ketokan kan? Hati-hati. Itu warning. Anda tidak menutup langsung celengan Anda, maka sholat Anda batal. Masih ora pi sholat sik ngono ya. Kaosnya itu diturunkan, kalau bisa takwonya itu dipakai di rumah, jangan ketika sholat pakai kaos. Yang sudah kadung kaosan ya wis gak apa-apa, besok-besok jangan kaosan, bahkan kaosnya ketat ya. Ketika sujud wis gak ngerti apa bangun dari sujud jelas ya. Ini nggak tahu ibu-ibu paham nggak maksud saya, tapi yang dirasakan biasanya ketika bapak-bapak itu. Jadi ditonjolkan model celengannya itu jangan, tutup. Kalau merasa rodo isi sitik, tutup, sudah langsung. Itu tuh batal. Kalau Anda sengaja memang Anda untuk tidak mau menutupi bagian belakang Anda, ya, maka batal sholat Anda. Kalau is ngerasa rodo isi sitik, langsung tutup. Dan ingat, ketika Anda menutup, jangan sampai melebihi dari 3 gerakan berturut-turut. Ngerti isi gini, ping 3, bahkan lebih, maka batal sholat Anda karena 3 gerakan itu. Hati-hati ya. Kemudian yang imam, ketika imam ataupun makmum ketika sholat kita ruku, bagian dada kita ini terbuka, yang laki-laki ya, bagian dada terbuka, kelihatan lah istilahnya. Dan ketika kita melihat pusar kita itu kelihatan, sah atau enggak sholat kita? Hukumnya tidak sah. Berbeda kalau Anda yang sarungan pas sujud di belakang itu kelihatan dengkulnya, bagian dengkul. Ya apa enggak? Biasanya kan seperti itu. Allahu Akbar pas gak celonoan misalnya, ya kan? Kelihatan bagian paha bahkan dengkulnya dari belakang itu kelihatan. Hukumnya sah atau tidak sholatnya? Hukumnya sah. Kalau kelihatan
kode rumusnya, sesuatu hal yang kalau kelihatan dari bawah itu tidak batal. Kalau kelihatan dari atas itu membatalkan sholat. Understand? Nah, jadi hati-hati ya untuk mas-mas, bapak-bapak sing kaosan ketika sholat, hati-hati. Jelengane sawangane kok gak enak pas sholat kok terbuka ya. Hati-hati pokoknya, hati-hati. Apabila sarung, apabila seseorang memakai sarung dan sarungnya itu terdapat bolong-bolong, misalnya kan rokokan, gak sengaja kena bolongan, kena ya itu bolong kelihatan sholat dan posisi bolongnya itu ada di atas paha, maka sholat Anda tidak sah. Hati-hati. Para ulama ada yang bersepakat orang kalau mau sah itu sholatnya paling tidak menutupi aurat, jangan sampai nerawang. Nerawang pun itu meskipun kain, misalnya yang nerawang itu sarung putih. Ibu-ibu mukenahan atau pakai daster yang putih, yang nerawang itu nggak boleh. Kalau bisa yang tidak kelihatan postur tubuh. Boleh, sholatnya sah, tapi makruh. Begitu juga dengan mas-masnya. Ya, pakai sarung putih, sawangannya kalau kelihatan matahari itu kelihatan bentuk kakinya itu. Ya. Jadi bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, tapi makruh. Ya. Nah, bahkan ulama mengatakan sarung atau ketika kita sholat itu ada titik seperti titik jarum, itu nggak sah. Ada beberapa ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, sarung ada titik bolongnya itu titik. Ada baru sarung-sarung yang sekarang ini yang songket atau yang apa ya? Itu juga di mahal, itu ada harganya mahal. Cuman ketika kita lihat kelihatan bolong-bolong semua. Itu saya kayaknya kok kurang cocok dapat hadiah sarung seperti itu. Kadang dipakai untuk di rumah saja. Jadi jangan ketika kita beli sarung harus kita benar-benar melihat, Bapak Ibu. Tuh, Ibu ate tak? Yo, biasanya kan daleman ya, Ibu-ibu ya. Daleman buat mukenah biasanya ya. Daleman buat mukenah. Jadi jangan lupa kalau daleman nggak apa-apa sih. Kalau daleman ditutupi mukena kan nggak ada masalah. Yang bapak-bapak kalau memang itu sarung pure Anda pakai dan ada bolongnya meskipun setitik jarum, usahakan tidak dipakai atau boleh dipakai, pakainya di rumah saja untuk santai-santai. Lalu kemudian wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Saat ini kita bisa mengetahui kiblat umat Islam ada di mana? Ka'bah al-Musyarrafah ya. Ada masjid yang minggir ke kanan, ada yang daerah mana itu ke kiri, ya kan? Jangankan kita yang di Indonesia, yang di hotel-hotel Mekah Madinah saja, Mekah khususnya, bukan di Madinah. Yang di hotel-hotel Mekah saja, itu kiblat itu kadang-kadang nggak lurus. Dan kebanyakan hotel-hotel yang kita pernah tahu itu pasti miring ke kanan, miring ke kiri. Jadi miringnya itu sinkron, menghadapnya tetap menghadap ke Ka'bah. Tapi karena posisi hotelnya itu mungkin ada di sekitar sini atau di sekitar sini, akhirnya miring posisi Ka'bah. Makanya disebut kita ini sholat kita sekarang ini jihatul kiblah, arah kiblat, bukan ainul kiblah, bukan mata kiblat. Berbeda dengan kita sekarang ada di depan Ka'bah, terus kita sholat miring. Jadi ini Ka'bah di depan kita, tapi kita sholatnya miring. Berarti kan los. Di Ka'bah ini kok kita sholatnya menghadap ke siapa? Maka sholat kita kalau menghadap di arah sekitar matof atau tempat Ka'bah, kita wajib lurus kiblat. Bahkan ketika kita sholat di depan Ka'bah, para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh kita sholat tidak melihat tempat sujud, melainkan kita melihat langsung ke Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, yang insya Allah diberikan kesempatan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, dengan ketika sholat hadap mata Anda lihat di depan Ka'bah. Pas mojo Fatihah, pas ketika sujud kan nggak mungkin sama nyawa. Jadi ketika berdiri tatap Ka'bah, karena kita menatap Ka'bah itu rahmat, pahalanya itu luar biasa. Makanya para ulama mengatakan, semenjak aku tahu ketika menatap Ka'bah dapat 20 rahmat, aku habis melihat Ka'bah sebentar, aku kedipkan mataku, aku lihat lagi. Aku kedipkan lagi, aku lihat lagi. Biar apa? 20 dikali 20 dikali 20 dikali 20. Jadi nggak mau ngelihat sesuatu selain Ka'bah. Jadi
Ketika orang sedang tawaf itu kadang ada orang sambil ngobrol santai, sambil telepon-teleponan. Yo, aku iki saya muter Ka'bah, pamer dia telepon. Padahal ketika sedang posisi orang sedang tawaf, dia posisi seperti seakan-akan dia sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Yang dia harus lakukan adalah hanya khusyuk ibadah kepada Allah. Gak boleh dia malah video call, iki aku di Ka'bah, gak. Ya, selfie nomor sekian ya, nggak apa-apa kalau untuk kenang-kenangan. Kalau pendapat ulama akhir-akhir ini boleh lah. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi ketika tawaf, usahakan untuk khusyukkan kita untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kecuali ada yang mengingatkan, ada yang nelpon, dungokno aku, yo iki pas ketepaan aku tawaf, didoakan ketika dia telepon atau video call itu boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dukhulul waqti. Syarat yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5. Yang kelima adalah masuknya waktu sholat. Anda mau sholat maghrib tapi masih waktunya sholat asar, sah atau tidak? Tidak sah, sudah pasti. Ya, maka janganlah kita mendahului waktu sholat kecuali kalau memang kita yakin telah masuk waktu sholat. Hati-hati, ini biasanya terjadi ketika waktu adzan maghrib di bulan Ramadan. Ya, kadang sing di masjid, misalnya di masjid A masih asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata. Jadi dia sesuai dengan waktu pemerintah. Tiba-tiba pas puayane sudah adzan, dia baru buka, yang di masjid A itu baru buka, tiba-tiba sudah jamaah dari kampung itu sudah masuk. Duh, sampai gak buka tak? Aku bukanya lewat adzan TV. Nah, hati-hati. Ini kadang ada perbedaan antara adzan TV dengan adzan masjid. Maka harus disepakati terlebih dahulu di sebuah kampung itu yang ada masjidnya, apakah mengikuti waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu yang berkehendak, yaitu Kemenak, ataukah ikut TV, ya, supaya apa, tidak ada perdebatan. Di bulan Ramadan debat, di bulan Ramadan ngerasani itu ya opus, gak enak sebenarnya. Ramadan itu enaknya dibuat ibadah yang ikhlas, yang santai, ya. Jadi kita, nah ini dia, kalau menurut di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berpendapat, andai kata masuk waktu sholat itu 17.30, anggapannya di kitab itu di Ihya Ulumuddin disebutkan, andai kata masuk waktunya sholat sudah ditetapkan, maka lebihkan 2 menit untuk jaga-jaga. Difahami Bapak Ibu? Misal waktunya adzan maghrib 17.30, masjid ada yang nggak adzan sampai 17.32, boleh atau tidak? Boleh. Itu mengikuti madhabnya Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Dilebihkan 2 menit. Ojo mesisan 5 menit wae. Ya jangan. Wes 2 menit sudah maksimal. Ya. Kalau misalnya waktu adzan maghribnya 17.30, tapi yang di TV itu operatornya salah pencet, 17.28 sudah dipencet, 2 menit sebelum waktu sesungguhnya itu adzan, si operator iklan ini keliru mencet 17.28. Sah apa enggak? Ketika ngikuti yang di TV ya otomatis yang buka puasa ikut TV ya gak sah. Maka apa? Lebih baik dilebihkan daripada dikurangi. Jadi waktu sholat maghrib, khusus waktu adzan maghrib, khususnya ketika Ramadan, kalau memang untuk jaga-jaga yang terbaik, kalau di kitab Ihya Ulumuddin disebutkan Imam Ghazali, dilebihkan 2 menit untuk jaga-jaga, ya. Lalu kemudian harus mengerti waktu masuknya sholat. Kemudian wal ilmu bifardiyatiha, meyakini bahwa sholat yang dia lakukan adalah sholat fardu. Kalau ada kita sholat asar tapi yakin kalau sholat asar itu sunnah, maka sholat kita batal dari awal. Hati-hati. Ini kadang nggak ngerti nih orang-orang. Ya, kita sebelum belajar ilmu fikih kita nggak ngerti asal sholat aja. Sholifatul asri apa? Tapi kita harus yakin bahwasannya sholat ini, yaitu sholat fardu yang akan kita lakukan ini benar-benar fardu, wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah.
Ya, tidak boleh juga meyakini bahwasannya salah satu dari fardu sholat itu sunnah. Kita ruku, dalam hati nyeletuk, ruku iki sunnah saja nih. Padahal ruku itu wajib. Maka kalau ada celetuan seperti itu ketika sholat kita batal. Hati-hati ya Bapak Ibu. Lalu yang fardu syarat yang terakhir, yang ke-8 adalah wajtinabul mubtilat, menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Insya Allah yang membatalkan sholat ada pembahasannya di lain waktu, setelah ini, setelah pelajaran-pelajaran di tempat dibahas pembahasan yang selanjutnya. Lalu terakhir ini kita bahas sedikit faslun al-ahdatsu ithnani. Fasal hadas itu ada 2 macam. Asgharu wa akbaru. Hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu. Hadas kecil adalah hadas yang diwajibkan untuk berwudu. Wal akbaru ma aujabal ghusl. Hadas besar adalah hadas yang diwajibkan untuk mandi janabah. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah aurat. Ya, aurat itu apa saja, terus kemudian bagaimana aurat seorang ayah di hadapan putra-putrinya, bagaimana aurat ibu di hadapan putra-putrinya di rumah, bagaimana aurat laki-laki aurat laki-laki sesama laki-laki, bagaimana aurat perempuan sesama perempuan. Insya Allah di pelajaran selanjutnya di masjid ini kita akan membahas hal itu di lain kesempatan di bulan depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Saya Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili teman-teman yang bertanya melalui live streaming di YouTube. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau kita pulang kerja sore terus ketiduran sampai isya dan lupa sholat maghrib? Untuk yang kedua, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke bacaan selanjutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya kita tidur sebelum maghrib? Berarti itu ya, tidur sebelum maghrib, losdol sampai isya, mesisan tahajud. Sampai jam berapa nggak disebutkan di situ? Sampai jam berapa bangunnya? Sampai makan malam kah? Atau sampai mesisan jam 2 malam? Nah, kita kan nggak tahu ya. Jadi berarti sholat maghribnya itu bukan lupa, berarti ketiduran. Kategori kalau dia sholat pulang kerja capek, sebenarnya Bapak Ibu tadi saya juga mau jelaskan. Orang yang tidur ya habis subuh, Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Mewariskan kefakiran. Yang suka tidur habis subuh, cita-citanya jadi orang kaya, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau mau jadi orang kaya, habis sholat subuh jangan tidur lagi. Ya, itu pertama. Kedua, para ulama bersepakat juga, orang yang tidur habis asar, bahkan 40 hari berturut-turut tanpa ada dia akan menyebabkan dia gila. Dalam 40 hari berturut-turut. Tadi saya mau sebutkan lupa. Lalu yang ketiga, di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang tidur setelah sholat maghrib, maka Allah akan matikan hatinya. Dan yang dimaksud ini adalah sering sholat maghrib, sering waktu maghrib dia tidur, maka akan dimatikan hatinya. Nah, yang saya ambil hikmah dari pertanyaan ini, yang pertama, suatu hari memang benar-benar capek. Sakjane memang ngerti hukumnya nek turu mari asar iku nggarai gendeng, turu mari subuh iku nggarai fakir, turu mari maghrib mematikan hati. Tapi karena capek, saya anggap pertanyaan ini karena memang capek, bukan karena kebiasaan tidur habis asar. Lalu dia bangun jam 8. Bagaimana hukum sholat maghribnya? Bisa kita jawab bersama-sama sesuai dengan yang ada di kitab tadi, ialah diqadha. Salat maghribnya berarti diqadha. Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadhaan lillahi ta'ala. Salatnya di waktu salat isya. Ya. Pertanyaan pertama clear. Ya. Pertanyaan kedua lupa tadi. Apa itu? Apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan ke bacaan selanjutnya,
sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya. Imam sedang selesai melakukan bacaannya. Tanda kutip bacaannya itu apa? Bacaan surat Fatihah kah? Ada tertulis di situ Fatihah? Tidak ada ya. Tidak ada Tapi dari mungkin maksudnya apa yang harus dilakukan makmum setelah imam selesai baca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian imam melanjutkan bacaannya, berarti imam ini melanjutkan bacaan surat pendek, begitu ya maksudnya ya. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Beberapa ulama berpendapat apabila imam selesai waladdallin amin, para ulama sebagian berpendapat si makmum baru start baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus si imam melanjutkan surat pendek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia si makmum masih ihdinas siratal mustaqim. Masih pelan-pelan. Biar terus si imam sudah wala na'budu ma ta'budun Allahu akbar. Si makmum masih siratal ladzina an'am, masih pelan, slow, santai ya. Jadi imam misalnya imam sudah i'tidal, apakah si makmum gesusu tidak menyelesaikan Fatihahnya dan langsung mengikuti imam? Tidak, melainkan si makmum harus menuntaskan bacaan Fatihahnya. Sampai kapan? Sampai jangan melebihi 2 rukun panjang. Rukuk itu rukun panjang, i'tidal rukun pendek, sujud pertama rukun panjang, duduk tahiyat awal, tasyahud awal pendek, sujud yang kedua panjang. Berarti kalau imam sudah mulai sujud yang kedua, dia baru waladdallin. Imam sujud kedua batal, seret otomatis. Berarti apa? Jangan sampai imam itu sujud yang kedua. Karena kalau sudah sujud yang kedua, berarti imam sudah 3 rukun panjang. Ya, kalau itu akan kita bahas di pelajaran selanjutnya sebenarnya. Itu panjang itu pembahasannya. Tapi kalau yang dimaksud apa yang harus kita baca, ya kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian seandainya ini kebalikannya, imam sudah baca surat pendek, kita juga sudah selesai surat Fatihah. Biasanya kita diem tok. Imam kan masih baca, enak suaranya imamnya. Misalnya ketika sholat di Masjidil Haram, enak. Kita sudah baca surat Fatihah. Apakah kita diam saja? Kalau kita memang hafal dengan lantunan ayat yang dibaca oleh imam, kita boleh mengikuti bacaan imam. Tapi kalau kita nggak paham, nggak hafal dengan bacaan ayat yang imam sedang baca, maka para ulama mengatakan boleh-boleh saja untuk diam dan hanya mendengarkan imam. Kenapa? Mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu dapat pahala juga. Ya, semoga difahami. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, mungkin ini masalah yang sering ya. Kita sholat di shaf depan, Ustaz. Kita sholat bagaimana, Pak? Shaf depan, belakang imam. Shaf depan, mungkin ya imamnya terlalu panjang suratnya, kita kentut, Ustaz. Apa yang kita lakukan? Kita diam atau sholat atau keluar dari shaf? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan sholat di belakang imam, ya. Mau imamnya sendiri ketika batal, maka imam tidak boleh gengsi, tidak boleh menjaga wibawa. Ya, langsung mundur, yang belakang maju. Jangankan yang di belakang imam. Imam loh kalau batal, loh manusiawi tak imam batal itu Bapak Ibu. Manusiawi. Bahkan Imam Masjid Nabawi saja pernah kejadian batal sholat wudunya. Imam Masjid Nabawi loh ini, mengimami berapa ratus ribu orang. Ketika beliau batal, beliau tidak sungkan, tidak gengsi untuk mundur ke belakang. Beliau mundur langsung digantikan oleh makmum yang di belakangnya. Itu imam. Bagaimana dengan makmum? Mosok imam dengan makmum gengsian makmumi, ya kan? Harusnya yang lebih gengsi kan imamnya.
Nah, kalau memang kejadian si makmum yang batal, ojo nyenengan guyui. Waduh, mari nyebar virus metu. Misale, ya kan, moro-moro keluar bau yang tak sedap itu tadi, terus karena sungkan, isin dan lain hal sebagainya, ya, takut diilokno itu tadi, dia pertahankan sholatnya. Ingat, pura-pura sholat itu hukumnya dosa. Kalau kita memang benar-benar batal, maka kita mundur, nggak ada masalah. Orang tidak mungkin berpikiran negatif, kecuali nun sewu ya. Kalau yang dikeluarkan itu memang gasnya memang memberikan bau yang sak masjid itu, nah itu memang izin saja nih ya. Tapi karena gas yang dikeluarkan itu tidak menghasilkan bau yang tak sedap dalam satu masjid, atau mungkin sing tahu cuman kanan kirinya, dan yang kanan kiri ini bisa menjaga aibnya, langsung keluar. Nggak ada masalah. Hal yang membatalkan, hal yang apabila seseorang manusiawi yang batal wudhu itu diwajibkan untuk keluar dari shaf. Nah, bagaimana hukumnya jamaah yang di belakangnya atau di sampingnya? Kalau memang orang tersebut sholatnya di belakang imam dan dia mundur, maka yang lebih baik bagaimana? Yang sebelah kanannya menutupi sebelah, berarti yang sebelah kanannya ke kiri, yang kanannya ke kiri, sampai pojok persis kosong, yang belakang shaf 2 maju, belakang yang shaf 3 maju. Itu yang paling benar. Tapi kadang enggak, kadang yang makmum belakang imam ini keluar, yang maju itu belakangnya dia. Boleh enggak? Boleh saja. Dan ingat, caranya ketika mau jalan pelan-pelan menutupi shaf yang kosong itu tadi, tidak boleh melebihi 3 kali gerakan berturut-turut. Ojo kayak melaku biasa, jangan kayak jalan biasa, pelan-pelan. 1, 2, diam sebentar. 1, 2, diam sampai lurus shafnya. Hati-hati, kadang dia benar niatnya untuk menutupi shafnya yang kosong di depan, tapi dia membatalkan dirinya sendiri, langsung jalan seperti biasa. Kutuk langsung, nah, batal. Ya, jadi pelan, 1, 2, 1, 2, masuk shaf itu. Semoga difahami dan menjawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan sholat dan terjadinya sholat itu yang 4 rakaat. Nah, di tengah-tengah sholat kita itu lupa dari sholat rakaat ketiga, apakah sholat keempat, rakaat keempat. Nah, di tengah-tengah di situ itu kita berpikir, tadi kurang berapa apa itu. Lah, itu akhirnya saya itu berkesimpulan itu saya lebih, itu sadar. Terus mari pertanyaannya apa itu, Pak? Melebihkan. Kaget kok, sudah selesai. Jadi apabila seseorang lupa dari jumlah rakaat sholatnya, maka yang diambil adalah yang paling sedikit. Itu rumusnya. Ya, ketika sholat isya, kita itu sebenarnya aslinya itu rakaat 4. Sebenarnya rakaat 4. Ketika ruku, bahkan kalau misalnya jadi imam loh ini ya, atau nggak jadi imam pun, misalnya munfarid, ketika ruku bingung, ini ketiga atau keempat, maka yang diambil adalah rakaat yang paling kecilnya, yaitu rakaat 3. Ya. Kemudian kalau dia mau nambahi tidak ada masalah, tapi dia yakini bahwasanya iki aku rakaat ketiga. Seandainya kita itu bener rakaat kita keempat, tapi karena kita tambahi dan kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang ngasih tahu, lapo awakmu sholat isya 5 rakaat. Loh, aku lali, tak imbui ambek aku. Ya misal, ini kan antara dia dengan Allah. Maka hukumnya bagaimana? Meskipun kalau kejadian ya itu 5 rakaat tetap sah sholatnya. Karena kita yakin kita itu beranggapan kita itu sholat yang ketiga. Pertanyaan bagus. Seandainya jadi imam lagi, biasanya kalau imam lupa ini jadi royoan, dibully wis. Misal ya, kejadian itu ketika menjadi imam, ya,
Itu ya Allah pernah kejadian satu masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sebenarnya ini ya Allah, itu kalau kejadian seperti itu pernah terjadi di daerah, ya sudahlah, pernah kejadian. Subhanallah. Kalau memang yang makmum sak masjid, sak ibu-ibunya ngingetkan subhanallah. Jadi memang kejadian itu imam dia itu rakaat 4, tapi imam kan berkehendak seandainya imam itu belum berdiri dari rakaat yang dianggap makmumnya itu rakaat kelima, maka dia imam tetap betul. Jadi gini maksudnya, kalau makmum semua mengingatkan imam satu orang ini, 1 banding sekian ratus, maka makmum ini semua batal sholatnya. Yang berkehendak mengingatkan sholat itu siapa Bapak Ibu? Belakangnya imam tok saja. Dan ketika mengingatkan subhanallah, niatnya itu, ini sebenarnya pelajarannya masih nanti, cuman yowes karena ini momennya. Ketika niat untuk mengingatkan imam, wajib niat mengingatkannya untuk membaca zikir subhanallah. Nggak boleh niat mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah. Begitu kalau menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah semata-mata untuk mengingatkan imam, maka batallah sholat kita. Nah, jadi kita mau mengucapkan subhanallah, niatkan niat zikir. Aku niat zikir subhanallah dalam hati, aku niat zikir subhanallah. Imam kedengeran, oh aku keleben, dia duduk atau dia apa ya. Jadi kalau yang mengingatkan satu masjid dan satu masjid ini tidak niat zikir, maka batallah semua sholatnya. Wah bahaya, masalah mengingatkan imam itu sensitif sekali dalam sholat. Harus yang di belakangnya. Makanya ketika di belakang imam yang paling berwajib itu adalah orang yang faqih, orang yang paling mengerti fikih. Kedua, kalau nggak ada orang yang faqih, orang yang tua. Kenapa kok orang yang tua? Orang yang tua karena mungkin dengan pengalaman hidupnya dia lebih mengerti. Tapi kalau misalnya ada anak muda, dia mengerti fikih sama orang tua sebelahnya, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan anak muda tapi ngerti fikih. Orang yang berilmu, yang fakih, yang tua, kemudian baru orang yang biasa. Seperti itu, yang umum. Nah, masalah rokaat insya Allah saya akan bahas itu, bakal panjang itu. Baru 2 kata itu panjang. Memang ada momennya itu. Itu yang dinanti-nantikan memang. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk hukumnya, misalkan sholat isya yang ditunda-tunda karena memang dalam kondisi sibuk rewang gitu ya Pak ya Ustadz ya. Terus habis gitu sudah capek banget dan memikirkan sholatnya nanti aja lah gitu. Yang pada akhirnya ketiduran, tapi sudah masang alarm gitu Ustadz. Misalkan jam 11 atau jam 12 bangun tapi kebablasan sampai sholat subuh dan melewatkan sholat isya. Nah, hukum dari menunda-nunda yang kondisi fisik yang belum stabil gitu, mungkin capek banget. Nah, itu bagaimana ya Ustadz sampai ketiduran dan akhirnya tidak melaksanakan sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan bagus juga ya. Jadi apabila tadi sudah kita bahas, ada orang yang mau tidur tapi belum waktunya masuk sholat, berarti bagaimana? Contohnya sholat subuh kan masih besok pagi, tapi kita malam ini tidur, otomatis kan malam tuh belum waktunya sholat subuh, maka kalau ketiduran berarti dia udzur. Nah ini sudah waktunya sholat isya, dia memang pengen nanti pakai madhabnya siapa ya, itu ada yang kan lebih baik sholat isya Sayyidina Ali kalau tidak salah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memang sholat isya lebih baik diundur sampai tengah malam barengan ambil tahajud. Memang sebaiknya seperti itu menurut ada beberapa ucapan Imam Ali seperti itu, tapi ada hadis yang lebih menguatkan sholat itu lebih afdol di awal waktunya. Jadi dia kalau memang kita sekali-sekali pengen mengakhirkan waktu sholat isya kita sampai ke tengah malam, boleh, bahkan bagus, barengan sama tahajud, pasang alarm sudah apa, memang takdir Allah berkata lain, karena saking capeknya dia ketiduran, tapi dengan dalam hatinya dia niat memang benar-benar pengen sholat isya bareng kali tahajud sampai subuh.
Memang dalam hatinya sudah berazam kuat untuk seperti itu dan dia ketiduran, maka tidak dosa. Berbeda kalau memang alah kok sik maring ini tak turu. Sekarang jam 8 misalnya dia mau tidur, jam 11 tak bangun, gampang kok sholat. Ada kata-kata gampang nanti aku sholat isya. Hati-hati, yang seperti itu yang dosa. Tapi meskipun dosa tetap wajib mengqadha sholatnya. Kapan waktu sholatnya? Dia setelah sholat subuh, setelah dia sholat subuh dia qadha sholat isyanya. Jangan ini Bapak Ibu jangan lupa ya, jangan beranggapan panjenengan kalau yang kelewatan sholat isya maka diqadhanya di waktu sholat isya yang keesokan hari, bukan. Atau yang kelewatan sholat asar maka qadhanya di waktu sholat asar besok harinya, bukan. Ketika seseorang memang melewatkan waktu sholat itu maka harus fauron, seketika itu juga, selama masih hidup langsung harus. Ya, tidak boleh tidak menunggu waktu-waktu yang waktu-waktu kalau misal sholat isya nunggu besok malam sholat isya lagi, bukan. Jadi harus dia sholat isya ketika dia ingat atau ketika dia bangun itu tadi. Wallahu a'lam. Semoga menjawab. Ada lagi? Sampun? Cukup ya? Ini belum ini padahal insyaallah ini belum masalah sholatnya ini. Ya, yang masih ada pertanyaan nanti insya Allah bisa ditunda, diqadha ya, diqadha bulan depan insya Allah taala di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis kita ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamal hadza jamal marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rahman ya rahim iftah lana futuhal arifin faqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil. Allahumma ya Rahman ya Rahim urzuqna ziyaratin Nabi Muhammad SAW, ziyaratil Makkah wal Madinah, ziyaratil Nabi, ziyaratil Makkah wal Madinah, ziyaratil Baitikal Haram, ziyaratil Habibah Muhammad SAW, sinina ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam, ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafadna wal muslimin, khususan ikhwanna fi Palestin ya Rahman ya Rahim, ighfir syuhadaihim wa ishfi mardahum wa jawid damir a'daika Israil ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل طاعة، اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل صلاة الجماعة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ngapunten ingkang kathah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad.